Ya, pemirsa, di segmen terakhir ini tentunya nanti akan ada catatan Prof. Renata. Tapi saya ingin menyapa dulu Bu Mia kembali sebelum kita tutup acara ini. Rencana Anda ke depan seperti apa, Bu Mia? Dan apa yang Anda pelajari dari peristiwa yang terjadi kaitannya dengan pinjol ini? Rencana saya ke depan mungkin saya pengen mengajar lagi itu, terus nanti jual apa gitu sebelum ada panggilan untuk mengajar. Terus pelajarannya untuk berhati-hati lagi, tidak gerusa-gerusu untuk mengambil keputusan. Pokoknya harus hati-hati lagi, tidak mau berhubungan ini lagi. Tidak mau ya, sudah kapok ya Bu Mia? Iya. Ya, baik. Oke, Pak Tongam, apa yang perlu diperhatikan sebelum melanjutkan pinjaman online ke depannya? Seperti apa concern dari Satgas? Kami selalu mengatakan ada tips untuk melakukan pinjaman online. Yang pertama adalah pinjam hanya pada fintech lending yang terdaftar di OJK. Itu sangat penting. Daftarnya bisa dilihat di website ojk.go.id. Kemudian kami juga mengharapkan supaya masyarakat meminjam sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan bayar. Jangan meminjam untuk menutupi pinjaman lama, gali lubang tutup lubang. Akan sangat berbahaya, makin dalam. Kemudian yang ketiga, kalau bisa memang tujuan pinjaman ini adalah untuk kegiatan produktif untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Dan yang keempat, kami sampaikan bahwa sebelum meminjam, pahami dulu risikonya, kewajibannya. Jangan setelah meminjam nanti menyesal. Nah, mungkin banyak sekali juga mungkin ada beberapa kasus yang dihadapi masyarakat kita seperti Bu Mia ini. Apabila masyarakat sudah terlanjur masuk ke pinjaman online ilegal, kami ada sampaikan beberapa saran. Yang pertama, memang harus dilunasi. Kalau memang belum ada kemampuan bayar, silakan untuk negosiasi, restrukturisasi, pengurangan bunga, perpanjangan jangka waktu. Kemudian tolong laporkan ke kami akan blokir situs web aplikasinya. Dan juga tadi kami sampaikan, jangan coba-coba lagi kalau sudah terjebak di pinjaman online, jangan coba-coba meminjam lagi untuk menutupi pinjaman ini. Jangan sampai akan berulang. Suatu saat pasti akan kolaps. Dan apabila sudah menghadapi teror, intimidasi, dan pelecehan atau perbuatan tidak menyenangkan, kami mengharapkan memang ini segera lapor ke polisi. Dan juga blokir semua kontak yang melakukan teror intimidasi. Terima kasih. Pak Kus, singkat saja, asosiasi apa yang harus dilakukan? Sikap tegas seperti apa? Ya, kalau kami melihatnya jadi gini, kalau masyarakat juga kalau sering kali ketika dalam teror pinjol ilegal, itu susah mau keluarnya. Padahal sebenarnya menurut kami itu gampang aja. Satu, kalau merasa diintimidasi, diteror, laporkan aja ke polisi. Setelah dilaporkan ke polisi, kalau pinjolnya masih nanya, ya kan, kasih tahu aja kami sudah laporkan ke polisi. Dan itu otomatis akan berhenti? Ya, disampaikan seperti itu aja ke mereka, ya kan. Artinya apa? Artinya bahwa kita sudah minta perlindungan polisi kan, bahwa kita yakin bahwa dengan perlindungan tersebut harusnya dari pinjol ilegalnya nggak akan ngambil tindakan yang melawan hukum, karena kita sudah lapor ke polisi. Salah satunya itu, Mbak. Itu antisipasi yang paling. Ya. Kemudian kedua, jangan ragu untuk melaporkan ke OJK atau melaporkan ke kami kalau untuk yang legal ya. Kami ada saluran pengaduan@afi.or.id. Kalau seandainya dari anggota kami ada yang melakukan satu tindakan yang penagihan yang tidak beretika, dilaporkan. Kami punya komite etika dan pelanggaran itu bisa diadukan dan bisa diputuskan dan diberikan sanksi. Sanksi terberatnya bisa jadi sampai keanggotaannya dihentikan secara permanen. Baik, gitu, Mbak. Terima kasih Pak Kus. Prof, sepertinya dari dua narasumber ini sudah ada tips pemungkas dari Prof. Renat. Baik. Silakan, Prof. Catatan saya sebetulnya sangat sederhana sekali bahwa kita memasuki era baru. Dalam kehidupan baru ini diperlukan suatu kecerdasan, apapun juga. Kecerdasan menggunakan teknologi dan hidup dalam teknologi digital. Pertama, jangan main share terhadap setiap informasi yang Anda terima. Saring dulu. Tetapi bukan hanya saring untuk orang lain. Juga informasi yang kita butuhkan. Karena pada suatu ketika kita semua juga memiliki suatu kesulitan dan kita harus mencari pinjaman. Dan pinjaman yang mudah itu tentu saja harus disikapi dengan kehati-hatian. Oleh karena itu, hidup di zaman ini memang kita harus selalu verifikasi. Tanya dulu kiri kanan, pengalaman orang lain, pelajari, baca, dan kemudian ambil pelajarannya dan pilih yang terbaik. Dari situ kehidupan Anda akan jauh lebih baik ketimbang Anda mengambil tindakan seperti orang yang terima berita tanpa baca, tanpa verifikasi, langsung sebar ke orang lain. Sama dengan pinjaman online. Terima kasih Prof. Renat.
Dan terima kasih kepada semua narasumber. Bu Mia terima kasih, Pak Toman terima kasih, Pak Kus terima kasih. Salam sehat selalu. Dan tentunya pemirsa pastikan Anda tetap menyaksikan program The Indonesia Economic Club. Sampai jumpa pekan depan di jam yang sama pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Tetap disiplin protokol kesehatan. Salam sehat.